Cek, cek. Apakah saya, apakah suara saya masuk? Masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang kami hormati Bapak Roni Faslah dan Bapak Muhammad Ikhwan sebagai dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer perkantoran 1 dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reza Yusuf Hasan sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan rekan-rekan saya yang bernama Citra Ayu Isnina Alfi Wijayanti, terus ada Natasha Sharom Rose Tanamal, ada Rifki Mardiansyah, dan yang terakhir ada Trevino Rahmat Pribadi. Dan pada kali ini kami akan membahas mengenai pembuatan media dengan Microsoft PPT. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi ini, yaitu pembuatan media 3 di dalam presentasi, ada video dan animasi, Photoshop untuk media pembelajaran sederhana, dan yang terakhir ada Canva dan Slideshow. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebaiknya kita langsung masuk ke dalam materi pertama yang akan disampaikan oleh Natasha. Kepada Natasha, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator. Materi pertama kita yaitu membahas tentang Microsoft PPT. Jadi apa aja sih yang ada di Microsoft PPT itu? Boleh next slide? Oke, pas kita buka Microsoft PPT pasti gambar yang muncul, tampilan yang muncul seperti ini kan. Eh, kita lanjut bahas ke menu yang ada di atas, yaitu Home. Boleh next slide? Jadi di Home itu yang pertama itu ada clipboard. Clipboard ini untuk eh, cut atau memotong, copy untuk menyalin, dan paste untuk menempel. Jadi clipboard ini untuk memindahkan misalnya dari website kita dapat artikel, nanti kita gampang tinggal untuk copy copy atau paste-nya. Lalu di selanjutnya ada slide. Slide ini untuk mengatur, menambahkan, dan menghapus slide dari presentasi. Jadi kalau misalkan kita mau nambahin presentasi itu, kita bisa klik new slide. Lalu untuk kalau misalkan pengaturannya ada di layout, reset, dan section. Lalu di bagian home juga ada font. Font ini untuk mengatur tulisan seperti jenis huruf, ukuran huruf, warna, terus efek dari teks atau huruf tersebut. Lalu di bagian selanjutnya di home juga ada paragraf. Paragraf ini untuk mengatur format paragraf, spasi, perataan, rata kanan, rata kiri, atau rata tengah. Lalu di sini juga ada text direction. Text direction ini untuk mengatur teksnya kayak horizontal atau vertikal, atau bisa juga text direction bisa buat teksnya jadi kebalik. Nah, kalau misalkan align text ini untuk, kan kalau misalnya di PPT itu ada menu untuk text box ya. Text box itu kan eh, apa ya? Text box itu kan ada di sebuah kotak gitu ya, ada di sebuah tempat. Nah, align text ini untuk untuk meletakkan tulisan tersebut ada di bagian atas, bagian tengah, atau bagian bawah. Lalu selanjutnya ada convert to smart art. Convert to smart art ini kalau misalnya teks untuk diatur supaya ada visualnya, jadi nggak monoton teksnya.
Lalu selanjutnya ada drawing. Drawing ini untuk menambahkan gambar atau mengedit objek gambar. Nah, kalau di drawing ini kan ada range ya. Range ini untuk memberi fungsi untuk mengatur posisi, susunan, dan tata letak dari gambar atau elemen yang tadi ditambahkan gitu. Lalu kalau misalnya arrange itu contohnya tuh eh, jadi di sebuah gambar tuh kan biasanya tuh bertumpuk gitu ya. Kalau misalkan arrange ini fungsinya tuh untuk ngatur ditaruh di depan atau di belakang gambar, di belakang elemen yang lain supaya supaya gak numpuk, gak berantakan. Selanjutnya itu ada editing. Editing itu ada find, replay, sama select. Find ini untuk mencari kata atau frasa di dalam PPT tersebut. Kalau replace itu untuk mengganti teks yang ditemukan dengan teks baru atau kata kunci lainnya. Lalu kalau select itu memilih dan mengelola objek-objek yang ada di slide, seperti pemilihan seluruh slide atau hanya objek tertentu saja. Lalu selanjutnya ada opsi insert. Opsi insert ini yang pertama ada tables. Tabel ini untuk memasukkan tabel. Kan insert itu kan memasukkan kan, eh, memasukkan suatu elemen kan. Jadi di bagian insert yang ini untuk memasukkan tabel. Lalu yang kedua yaitu image. Image itu ada bisa untuk memasukkan gambar yang ada di eh, laptop atau di device kalian. Jadi di image ini untuk memasukkan picture, bisa memasukkan clip art, bisa memasukkan screenshot dan foto album. Selanjutnya ada illustration. Illustration ini untuk memasukkan smart art, gambar, bentuk diagram, dan grafik untuk memvisualisasikan informasi. Lalu selanjutnya ada links. Links ini memudahkan kita untuk uh, meletakkan uh, suatu sumber misalnya dari sumber dari Google, itu hyperlink, hyperlink ini. Kalau misalkan action ini untuk misalnya nih di suatu slide ada tulisan A. Nah, kalau misalkan kita pencet A ini, kita bisa masuk ke slide selanjutnya, itu action. Lalu selanjutnya ada teks. Di teks ini kita bisa memasukkan text box untuk menambahkan tulisan, lalu header and footer, word art, date and time, slide number, dan objek gitu. Lalu selanjutnya ada simbol. Nah, simbol ini ada dua, yaitu equation sama simbol. Jadi equation itu untuk persamaan matematika. Jadi kalau misalkan ada simbol matematika, itu adanya di equation. Lalu yang kedua ada simbol. Jadi simbol-simbol juga, kalau misalkan mau masukin simbol, kliknya di simbol. Lalu di insert juga ada media. Media ini ada video sama audio. Jadi kalau misalkan mau masukin video atau audio ke presentasi, ke PPT-nya bisa lewat media ini. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu desain. Desain ini yang pertama page setup. Nah, page setup ini untuk
margin gitu. Jadi biar biar presentasinya tuh lebih rapi. Nah, kalau misalkan slide orientation itu mau slide-nya itu mau portrait atau mau landscape. Selanjutnya itu ada tema, themes. Eh, Tema ini untuk memilih tema atau gaya desain untuk presentasi. Jadi kayak warna, font, tata, tata letak slide itu dipilih di tema supaya presentasinya juga nggak monoton. Lalu di sini ada background. Background ini bisa dipilih background stylesnya gimana dan hide background graphics. Jadi kalau misalkan kita mau presentasi tapi kita mau hide gitu backgroundnya. Jadi presentasinya elemennya aja yang dimunculin tapi background graphicsnya enggak. Itu bisa diklik hide background graphics. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada transitions. Di transitions ini ada preview. Jadi kalau misalkan kita udah masukin transitionsnya, kita bisa ngeliat dengan preview. Selanjutnya ini ada transitions to the slide. Nah, transition to the slide ini ada effect options. Jadi opsi efek, opsi-opsi yang memberikan variasi pada efek transisi tertentu. Misalnya ini ada cut, fade, push, wipe, split, dan lain-lain. Selanjutnya di transition to this effect juga ada, selanjutnya di transitions ada timing. Di timing ini ada sound, jadi kalau misalkan uh, masukin transition ke PPT itu bisa pakai sound, misalnya ada transition slide, jadi soundnya bisa ngikutin tuh sound yang sesuai dengan transition slide. Lalu duration. Duration ini untuk mengatur berapa lama efek transisi akan berlangsung saat berpindah dari slide satu ke slide berikutnya. Selanjutnya ada advanced slide. Advanced slide ini untuk memberikan opsi untuk mengatur cara slide berpindah selama presentasi. Apakah secara otomatis setelah durasi tertentu atau oleh klik atau diklik. Selanjutnya animations. Animations ini ada preview juga. Jadi kalau misalkan transitions itu kan memberikan efek pada slide ya. Kalau misalkan animation ini memberikan efek pada elemen tertentu. Di sini ada preview. Preview itu sama kayak transition tadi. Kalau misalkan udah dimasukin, di udah dimasukin animationnya bisa dilihat nih dengan preview. Selanjutnya ada animation. Animation di sini ada animation gallery atau galeri animasi, itu menampilkan berbagai pilihan animasi yang dapat diterapkan pada elemen slide. Seperti appear, fade, fly in, fold in, dan lain-lain. Nah, untuk uh, em- untuk untuk kalau misalnya mau cari selain uh, yang ada di galeri efek ini bisa dicari di efek option. Jadi di efek option ini lebih lebih lengkap gitu efek-efek yang bisa dipakai. Selanjutnya ada timing. Timing itu sama kayak tadi ya, kayak transition, mengatur kapan animasi dimulai dan seberapa lama animasi berlangsung. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya ada slideshow. Slideshow ini yang pertama itu ada start slideshow. Jadi start slideshow ini ada from beginning. From beginning itu apakah slideshow-nya apakah slide-nya mau ditampilin
dari awal slide, atau kalau misalkan from current slide itu apakah dari, kalau yang beginning kan dari awal, kalau misalkan current slide itu dari slide yang sedang kita lihat, sedang kita tampilkan. Selanjutnya ada broadcast slideshow. Ini untuk berbagi presentasi langsung melalui internet, sehingga audiens dapat mengakses presentasi dari jauh. Kalau custom slideshow ini untuk membuat tayangan slide khusus dari presentasi utama. Selanjutnya ada setup slideshow. Setup slideshow ini untuk mengatur preferensi untuk presentasi. Seperti apakah akan menggunakan seluruh layar atau hanya beberapa monitor. Lalu hide slide. Nah, hide slide ini untuk membuat presentasinya, misalnya ada 10 slide, misalnya slide ketujuhnya di hide. Jadinya yang ditampilin cuma dari slide 1 sampai 6 dan 8 sampai 10. Lalu selanjutnya ada rehearse timing. Untuk memulai latihan presentasi. Sebelum presentasi kan kita kan perlu setup buat latihan ya. Nah, rehearse timings ini untuk memulai latihan presentasi dan mengukur berapa lama presentasi tersebut atau waktu yang dihabiskan di setiap slide itu bisa dihitung. Selanjutnya record slideshow. Record slideshow ini untuk merekam presentasi sehingga kita dapat memutar kembali atau membagikannya kepada orang lain. Selanjutnya ada monitors. Monitors ini mengacu pada pengaturan dan kontrol tentang bagaimana presentasi akan ditampilkan pada layar atau monitor selama sesi presentasi. Selanjutnya ada review. Di review ini ada yang pertama yaitu spelling. Spelling itu ejaan atau tata bahasa yang tujuannya untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa dalam teks presentasi untuk mengidentifikasi kesalahan dan saran perbaikan. Selanjutnya ada thesaurus. Thesaurus ini untuk memberikan sinonim dan antonim untuk kata-kata yang dipilih. Selanjutnya ada translate. Translate ini untuk menerjemahkan teks terpilih atau seluruh teks yang ada di presentasi ke dalam bahasa lain. Lalu untuk language ini bahasa apa sih yang mau dipilih untuk presentasi? Apakah bahasa baku, bahasa sehari-hari, atau bahasa apa? Selanjutnya itu show markup. Show markup ini adalah opsi yang memungkinkan untuk melihat perubahan, komentar, dan revisi. Lalu comments. Comments ini ada new comment. Jadi seluruh opsi di comments ini untuk menambahkan komentar atau catatan pada presentasi. Lalu selanjutnya di opsi compare. Opsi compare ini untuk membandingkan dua versi presentasi untuk melihat perubahan revisi dan perbedaan antara kedua presentasi. Lalu selanjutnya ada ada view. Di sini ada presentation view. Di sini dibagi ya, presentation view sama master views. Jadi presentation view itu yang akan dibagikan ke orang lain, sama kalau master views itu yang akan dilihat pribadi sama presentatornya. Nah, di sini ada normal. Normal itu normal view atau tampilan normal, yaitu mode default yang memungkinkan untuk mengedit dan memformat slide di area kerja utama. Selanjutnya itu ada slide sorter view. Ini untuk menampilkan seluruh slide dalam tampilan miniatur. Jadi memungkinkan pengaturan dan pengurutan slide.
Selanjutnya ada Notes page. Notes page ini untuk menampilkan slide dan kotak teks tempat untuk menambahkan catatan untuk membimbing presentasi. Nah, selanjutnya ada reading view atau tampilan baca. Berikan tampilan yang lebih besar dan jelas saat mempresentasikan. Nah, ini tuh reading view ini tuh misalnya tuh buat kalau bahasanya itu kayak contekan buat presentasi. Jadi kita memudahkan kita untuk membaca presentasi. Selanjutnya yaitu bahas tentang master views. Master views ini ada slide master atau pemantau slide. Memungkinkan untuk mengedit dan mengatur format, tema, dan tata letak untuk seluruh presentasi. Lalu handout master ini untuk mengedit tata letak dan format untuk bahan ajar yang dicetak. Selanjutnya ada window. Window. Kita beralih ke window dulu. Di window ini ada new window, arrange all, cascade, move split, switch windows. Jadi kalau window ini untuk mengacu pada tampilan dari aplikasi PowerPoint yang sedang berjalan di device kita, di device kalian gitu. Jadi kalau misalkan kita buka nih salah satu file PowerPoint. Nah, window ini bisa misalnya kita buka dua file presentasi. Nah, window ini bisa membantu kita buat ganti file, misalnya mau file 1 mau ganti ke file 2, mau lihat ke file 2, itu di window ini bisa ngebantu kita. Kita balik lagi ke show, yaitu ruler, grid line, sama guides. Jadi ini membantu untuk kalau misalnya mau memberikan sebuah elemen, biar elemennya tuh rapih gitu. Selanjutnya ada zoom. Zoom ini untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dari PPT atau presentasi. Lalu di sini ada color or grayscale. Ini untuk kalau misalnya mau presentasinya mau berwarna, kita pilih color. Kalau misalkan kita mau presentasinya warnanya hitam putih, kita bisa pilih grayscale atau black and white. Selanjutnya ini ada macros. Macros ini untuk otomatisasi dan menyederhanakan berbagai tugas seperti membuat efek animasi custom, mengatur tata letak slide, atau mengelola objek di presentasi. Oke, boleh dilanjut. Selanjutnya ini ada file. Di file ini tempat untuk save, untuk menyimpan presentasi yang telah kita buat, save as. Save as juga untuk menyimpan presentasi dengan memberi judul gitu, memberi judul presentasi, memberi judul PPT. Nah, selanjutnya ini open close itu untuk membuka dan menutup sebuah file atau sebuah PPT. Nah, kalau recent ini untuk di apa sih PPT atau file-file apa aja yang sering atau yang lagi sering dibuka gitu. Kalau new ini untuk membuat PPT baru. Print untuk ngeprint PPT.
save and send ini untuk uh, send send PPT ke orang lain gitu. Selanjutnya boleh di next slide. Oke, selanjutnya yaitu cara membuat presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi ini langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu kita ke opsi desain. Opsi desain kita pilih tema yang mau kita tema yang kita inginkan. Selanjutnya boleh di next slide. Nah, selanjutnya ketika kita udah pilih tema yang kita inginkan, kita klik opsi home, lalu new slide. Kita di sini di new slide ini ada ada title slides, ada title and content, dan banyak opsi lainnya yang bisa dipilih. Kalau misalkan buat cover PPT biasanya kan title slide ya. Jadi kita bisa pilih title slide. Kalau misalkan kita untuk menambahkan konten eh, konten di PPT atau PowerPoint, kita bisa pilih di title and content. Di situ kita bisa tambahin materi-materi untuk eh, presentasi. Selanjutnya, nah ini untuk kalau misalkan kita mau menambahkan gambar. Kita klik insert, lalu kita klik picture, nanti lalu pas kita udah klik picture akan muncul eh, insert pictures ini. Nah, kita klik foto atau gambar yang kita inginkan, lalu kita klik insert. Selanjutnya, ketika foto udah atau gambar udah ada di dalam slide, kita bisa nih edit slide, edit gambar tersebut di format. Nah, apakah nanti bentuk gambarnya ada melengkung, itu bisa dipilih di efek gambarnya di bagian format. Selanjutnya, untuk menambahkan dan mengedit teks. Jadi pertama kita untuk menambahkan teks, kita masuk ke insert, lalu masukkan text box. Lalu jika teksnya udah ada nih, kita mau ngedit kan? Kita mau ngedit, kita klik teksnya, teks yang mau kita edit, lalu kita klik format teksnya, lalu kita bisa edit teks yang kita inginkan, mau ada outline-nya atau ada fill-nya atau efek-efek yang lain. Selanjutnya kalau misalkan kita udah selesai membuat PowerPoint tersebut, kita bisa ke file, lalu kita klik save as, lalu kita namain nih file ini mau kita namain apa. Soalnya presentasi Applikom kelompok 3. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, udah jadi deh file PPT untuk presentasinya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, Natasha, terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Nah, untuk berikutnya ada materi media 3D. Untuk media 3D akan disampaikan oleh Rifki Mardiansyah. Kepada Rifki, dipersilahkan. Apakah suara rakyat jelata ini terdengar?
Iya, jelas terdengar. Boleh di slide semua. Oke, maaf kalau berisik. Di sebelah ada renovasi stadion. Eh, Oke, media 3D. Seiring berkembangnya zaman dan diikuti dengan percepatan teknologi yang begitu masif, itu menyebabkan perkembangan konsep dimensi. Jika sebelumnya biasanya ada 2D atau dua dimensi, kini kok ada konsep yang lebih kompleks lagi, itu jadi ada 3D atau tiga dimensi. Nah, tampilan visual PPT 3D ini gak hanya lebih menarik, tapi juga ada korelasi antara panjang, volume, dan lebar objek. Salah satunya ya untuk membuat media 3D ini ya menggunakan PPT atau PowerPoint. Karena udah banyak fitur-fiturnya, bisa ada 3D model atau 3D yang biasa. Makanya saya akan membuat 3D secara sederhana. Boleh di next. Oke, yang pertama buka PowerPoint lebih dahulu ya pasti. Yang pastinya dan bikin slide baru. Nah, yang kedua ketik tuh teks yang pengen dibuat. Setelah diketik kan diklik teksnya, terus di menu toolbar di paling atas klik format. Boleh di next. Nah, sebelum dibuat 3D-nya untuk lebih menarik, dapat dihias teksnya terlebih dahulu, seperti menambahkan warna dan lain-lain. Nah, untuk teks sebelah kiri itu untuk mengubah warna kotak teksnya. Nah, untuk yang sebelah kanan itu untuk mengubah warna dari badan teksnya. Selanjutnya, menambahkan efek 3D. Klik opsi Save Effect. Kemudian di bawahnya itu kan ada tuh pilihan efek 3D. Nah, pilih sesuai dengan keinginan. Ada banyak. Ada shadow, reflection, glow, soft edge, bevel, and 3D rotation. Boleh di next. Nah, setelah dipilih tadi, nah ini hasil akhirnya dari 3D sederhana. Di next. Oke, sekian penjelasan dari 3D. Saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Rifki atas materi yang diberikan ya. Untuk berikutnya ada materi video dan animasi. Untuk video dan animasi akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Trevino. Untuk Trevino, dipersilahkan. Baik, sebelum saya membahas langkah-langkah pembuatan animasi dan video, saya ingin menyampaikan dulu nih, sebenarnya apa sih kegunaan pemakaian animasi dan video? Nah, kegunaannya adalah untuk menarik perhatian dan juga supaya lebih mudah menerima pesan yang ingin disampaikan. Bisa di next. Pertama-tama, siapin dulu nih bahan yang ingin dipakai sesuai dengan kebutuhan dan juga ke kreativitasnya. Bisa di next. Lalu, berikan timing animation melalui menu animation pada masing-masing objek sesuai dengan selera. Jangan lupa, bisa di yang sebelumnya. Jangan lupa juga atur perpindahan dan penyesuaian waktu agar objek terlihat lebih hidup seperti animasi. Bisa di next. Jika menggunakan video, berarti animation timingnya dapat dipilih dengan settingan with previous untuk objek pertamanya. Dan untuk objek keduanya, kita menggunakan after previous. Bisa di next. Setelah melakukan settingan animation pada masing-masing slide, hanya yang tinggal perlu dilakukan hanya memberikan timing pada perpindahan slide-nya melalui menu transition. Pilih jenis transition yang diinginkan sesuai dengan objeknya. Bisa di next. Nah, setelah dapat juga memberikan sound effect pada masing-masing slide animasi agar lebih hidup aja. Jangan lupa juga untuk mengatur timing perpindahan slide melalui menu advance slide. Bisa di next. Nah, setelah proses settingan selesai dilakukan,
untuk melakukan langkah selanjutnya yaitu melakukan penyimpanan file dengan format Windows Media Video. Lalu selesai. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Trevino atas materi yang diberikan. Untuk materi berikutnya ada Photoshop yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh di next slide. Oke, untuk tampilan awal yang akan kalian lihat pasti akan muncul seperti ini. Berikutnya kalian pilih Shapes. Boleh di next. Nah, nanti kalian akan menemui tampilan seperti ini. Selanjutnya. Nah, di sini kalian edit point, pilih di edit point. Lanjut. Nah, berikutnya kalian akan menemui tampilan seperti ini. Terus kalian paskan dengan ini objek. Selanjutnya. Dan kalian pilih picture. Nah, untuk picture kalian pilih untuk kepentingan sendiri-sendiri ya, teman-teman. Selanjutnya. Nah, terus kalian pilih from a file. Nah, setelah kalian pilih from a file, maka tampilan yang akan muncul seperti ini, teman-teman. Oke, berikutnya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Mungkin kalian sudah bosan nih dengan materi-materi yang begitu panjang yang disampaikan oleh kelompok kami. Untuk materi berikutnya, untuk berikutnya ada sesi ice breaking yang akan dipandu oleh Rifki dan Trevino. Kepada Rifki dan Trevino dipersilahkan. Sepertinya sudah pada pusing nggak sih karena banyak menu-menu yang ada di PowerPoint tadi. Nah, karena sekarang waktu ice breaking dulu, biar mood kita bisa naik lagi. Jika nanti ada yang mau menjawab, jangan lupa raise hand dulu ya. Bisa di next. Nah, soal yang pertama, apa yang harus dipilih untuk menambahkan efek animasi pada PowerPoint? Untuk Raka, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya Raka Reudianto dari kelompok 1. Jawabannya yaitu animation. Benar nggak ya jawabannya? Oke, selamat untuk Kakak sudah menjawab dengan benar. Bisa di next. Nah, soal selanjutnya, menu yang digunakan untuk tulisan dan shape supaya menjadi 3D itu apa sih? Pada yang ingin menjawab? Wah, kayaknya nggak ada yang jawab nih. Langsung aja kali kita bahas jawabannya. Nah, jawaban itu adalah shape effects. Bisa di next ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, saya serahkan kepada Rifki. Oke, untuk soal selanjutnya ada lembar kerja pada Microsoft PowerPoint biasa disebut juga sebagai apa? Bisa diresen? Yang tahu? Boleh, di sini ada Iren. Halo, apa suara saya terdengar? Ya, masuk. Kalau nggak salah namanya slide atau slide layer. Kenapa kan? Oh, bisa
Bisa di next coba, benar apa enggak? Oke, benar. Lanjut selanjutnya. Nah, sini ada nih, aku adalah platform produktivitas yang didukung cloud yang menyertakan berbagai aplikasi Office. Siapakah aku? Di sini yang pertama ada Siva. Boleh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Nama saya Sifani Aulia dari kelompok 1. Izin menjawab, jawabannya Microsoft Office bukan? Coba boleh di next. Oke, benar. Tambahin sih 365. Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sesi sekian sudah habis. Oke. Gimana teman-teman? Setelah ice breaking ini udah mendingan kan? Oke, untuk berikutnya ada materi lagi nih, yaitu materi tentang Canva. Untuk materi Canva akan disampaikan oleh Citra. Kepada Citra dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Canva. Canva tuh udah nggak asing banget buat kita ya, teman-teman. Canva ini platform desain grafis yang populer dan banyak alat yang mudah untuk digunakan untuk berbagai jenis materi visual, kayak untuk poster, presentasi, grafik media sosial, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu fitur unggulan Canva itu dia punya ribuan template yang siap untuk digunakan. Nah, sekarang kita mulai aja ke penjelasan-penjelasan tentang Canva. Yang pertama itu kita buka dulu canva.com. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu di pojok kiri atas itu ada menu utama. Ada beberapa menu utama yaitu beranda. Beranda ini tampilan homepage awal waktu kita buka Canva. Selanjutnya ini ada proyek. Nah, proyek ini tuh isinya materi-materi yang udah, bukan materi, lebih ke desain-desain yang udah kita gunakan di Canva, baik itu yang dibagikan oleh teman kita atau milik kita sendiri. Kemudian ada template. Template ini tuh isinya berbagai template-template yang tersedia di Canva. Ada template PPT, ada template video, papan tulis, template mind map, dan sebagainya. Lalu merek ini tuh fungsinya untuk mengembangkan identitas bisnis kita. Jadi kita bisa ngedit logo, lalu ngedit font gitu. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi ini itu fungsinya sebagai aplikasi ini tuh isinya tuh aplikasi-aplikasi dari Canva ya teman-teman. Ada aplikasi Typecraft, terus ada Avatars, lalu ada iVoox gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita langsung ke cara pembuatan presentasi melalui Canva ya. Pertama kita balik ke homepage dulu, kemudian kita klik icon presentasi. Nanti akan keluar tampilan seperti ini, lalu kita pilih template yang ingin kita gunakan. Kemudian nanti akan menjadi seperti ini. Nah, di tampilan awal itu di bagian kiri ada menu, ada panel desain. Panel desain ini terbagi jadi 3 ya. Ada template, layout, dan gaya. Template ini tuh isinya template-template yang serupa dengan yang kita pilih gitu. Jadi kayak desain-desain yang mirip sama template yang kita pilih. Kemudian di layout ini itu ada kayak tata letak gitu. Jadi
pilihan tata letak yang tersedia di Canva gitu. Misalkan tulisan aplikasi itu mau di kiri bawah, atau di tengah, atau di kanan atas, kita bisa pakai layout yang udah disediakan oleh Canva. Kemudian ada gaya. Gaya di sini tuh maksudnya itu seperti gaya font, kita bisa pakai font model apa gitu. Lalu ada kombinasi warna untuk slide-nya atau palet warna untuk slide-nya gitu. Selanjutnya panel di bawahnya itu ada panel elemen. Nah, di elemen ini kita dapat menambahkan atau mencari elemen yang ingin kita gunakan untuk menghias desain PPT kita. Di panel ini ada berbagai elemen seperti bentuk, grafis, tabel, foto, video, audio, bagan, stiker, bingkai, kisi, dan collage. Kalau misalkan kita mau ngehias desain kita bisa tambahin dari bentuk atau grafis ya teman-teman. Lalu kalau kita mau cari bentuk yang kita inginkan atau hiasan yang kita inginkan, kita bisa langsung aja cari di sini, lalu kita pilih yang sesuai keinginan kita. Kemudian di panel selanjutnya itu ada panel teks. Nah, panel teks ini berfungsi untuk memilih jenis font apa yang dapat kita gunakan. Nah, kita bisa cari, kita bisa tambahin dulu, misalkan untuk judul atau subjudul atau isi teks, kita bisa klik, kemudian kita ketik isinya atau judulnya, lalu kita pilih fontnya, bisa lewat cari teks atau menggunakan font-font yang kombinasi font yang udah tersedia di Canva. Kalau misalkan teman-teman bingung untuk pilih font jenis apa. Selanjutnya ada icon berjudul merek ya teman-teman. Merek ini ada di menu utama tadi juga. Merek ini tuh berguna untuk merancang atau mengembangkan identitas merek yang kita punya. Nah, di panel ini ada berbagai elemen kayak logo, warna, font, foto, grafis, dan icon ini semua tuh untuk mengedit identitas bisnis kita gitu ya. Kemudian ada unggahan. Nah, di unggahan ini berfungsi untuk mengunggah file seperti gambar, video, audio dari aplikasi eksternal gitu. Atau biasanya kalau gambar tuh gambar yang udah kita pakai tersedia di sini gitu. Atau kita bisa juga tambah dari device laptop kita atau handphone kita, diklik di unggah file. Nanti dia akan keluar pilihannya gitu ya. Selanjutnya ada panel gambar ya. Nah, di gambar ini berfungsi untuk mengakses gambar, ilustrasi, dan elemen grafis yang dapat kita tambahkan ke desain kita. Itu untuk menghias atau membuat desain sesuai dengan pesan atau ide yang ingin kita sampaikan gitu. Kita bisa mengubah ukuran, transparansi, atau menambahkan efek lain ke gambar untuk desain yang menarik dan informatif gitu. Lalu di panel selanjutnya itu ada proyek. Proyek ini juga ada tadi ya di menu utama. Proyek ini tuh berisi desain atau karya kita sebelumnya gitu. Baik itu yang dibagikan kepada kita atau semua proyek kita gitu ya. Kemudian ada aplikasi. Nah, aplikasi ini juga tadi ada ya di menu utama. Dia ada jelajahi dan aplikasi Anda di jelajahi ini. Ada beberapa aplikasi-aplikasi gitu, preview-previewnya ada di layar ini, ada issue, lalu ada juga avatars by Nero AI gitu. Nah, selanjutnya ini ada notes ya teman-teman di catatan ini. Catatan atau notes untuk presenter gitu. Jadi kalau misalkan kita bingung mau nyatet kalimat untuk presentasi di mana, kita bisa taruh catatan kita di notes ya. Kemudian ada durasi dan pengatur waktu. Durasi ini tuh untuk mengatur waktu di tiap slide presentasi kita gitu. Nah, kalau pengatur waktu ini untuk berguna untuk kayak berapa lama sih kita presentasi untuk materi kita sendiri gitu. Kita bisa pakai timer ini gitu.
Kemudian ada apa ya? Kemudian ini ada ukuran slide kita gitu yang ada di layar kita sendiri. Kita bisa klik pas atau klik penuhi. Kalau klik pas tampilannya akan jadi seperti ini. Kalau misalkan kita agak kurang besar gitu, kita bisa pilih 75% atau 100, itu udah cukup zoom in ya teman-teman. Kemudian ada grid view atau tampilan kisi. Kalau kita klik ya, kalau kita klik itu dia tampilannya ada di sini. Jadi ini berfungsi untuk ngelihat ada banyak slide-slide gitu, apakah slide-nya udah benar atau masih ada slide kosong yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah slide-nya gitu. Selanjutnya ada tampilan untuk full screen ya teman-teman gitu. Tampilan full screen buat kalau misalkan kita presentasi. Kemudian di bagian atas ini kalau kita klik slide-nya lalu kita klik posisi, kita bisa ada tampilan atur dan tampilan lapisan. Tampilan atur sama lapisan itu sama aja. Kalau atur tuh kita bisa tinggal klik mau ditaruh di bagian paling atas kah elemennya atau di bagian paling bawah. Lalu kalau tampilan lapisan juga sama, tapi kalau di tampilan lapisan itu lebih ada semua elemen-elemen yang ada di slide ini gitu, jadi bisa diatur gitu, nggak perlu ngeklik satu-satu. Selanjutnya ada animasi. Kita klik dulu slide-nya, lalu kita klik animasi gitu. Nah, animasi ini tuh supaya transisi-transisi di tiap slide itu nggak boring gitu ya teman-teman. Kita bisa pilih yang sederhana, elegan, asik, pesta, disco, dan lain-lain gitu. Kemudian ini ada pengaturan waktu atau durasinya, kita bisa pilih 3 detik, 4 detik, atau 5 detik sesuai yang kita mau gitu. Lalu di sini kalau misalkan kita klik elemen di slide-nya, di sini ada edit gambar. Edit gambar ini berfungsi untuk misal kita nambahin foto di objek di slide kita bisa dan kita mau ngehapus background-nya, itu kita bisa klik di edit gambar gitu. Lalu ada pangkas. Di sini pangkas itu berfungsi untuk memotong gambarnya sesuai ukuran yang kita inginkan gitu. Misalkan ada yang nggak mau kita masukin ya, kita bisa pangkas gitu. Lalu balik ini fungsinya untuk misalkan gambar kita tuh mirror dan kita mau ngebalik gitu. Ini bisa balik vertikal, bisa juga balik horizontal ya. Kemudian di sini itu untuk garis tepi gitu ya. Kita bisa pilih ketebalannya, lalu kita juga bisa pilih warnanya nanti gitu. Lalu ada animasikan ini tadi untuk transisi tiap slide. Posisi ini juga untuk mengatur elemen-elemen tadi gitu supaya dia tertata dengan rapi. Nah, ini ada icon yang ini tuh namanya transparansi. Transparansi ini tuh untuk supaya misalkan teman-teman mau gambarnya tuh agak nerawang-nerawang tapi tetap kelihatan. Nah, ini bisa diatur transparansinya gitu. Kemudian ada icon ini tuh untuk menyalin gaya gitu ya. Untuk menyalin gayanya gitu. Jadi kita nggak perlu duplikat satu-satu gitu. Tinggal di copy paste aja di slide selanjutnya. Lalu icon ini tuh untuk mengunci slide-nya gitu supaya slide-nya tuh nggak berpindah-pindah gitu. Elemen-elemen di slide-nya tuh nggak berpindah-pindah. Kemudian kita ke bagian atas ini, di sini ada beranda. Beranda ini untuk kembali ke homepage Canva. Lalu di file ini ada beberapa bagian gitu. Ada beberapa bagian. Nah, di file ini kita juga bisa ganti nama file kita ya, teman-teman. Kemudian mengubah ukuran kalau misalkan kita kalau misalkan buat presentasi dan presentasinya nggak mau yang 16:9 bisa diganti gitu ya sesuai keinginan teman-teman. Kemudian ini ada tombol panah bisa untuk undo untuk untuk kayak balik ke sebelum dihapus gitu loh. Nah, yang selanjutnya untuk kayak sesudah dihapusnya gitu. Jadi
kalau misal mau balik ke sebelumnya gitu, sebelum didesain atau diedit gitu. Kemudian ini ada penyimpanan gitu ya, apakah desain kita tuh udah tersimpan atau belum gitu. Lalu ini ada untuk mengganti nama desain ya, misal mau diganti Applikom kelompok 3 gitu. Kemudian ini ada icon statistik. Icon statistik ini untuk melihat statistik konten yang kita miliki gitu. Kemudian ditampilkan ini kita bisa tampilkan layar penuh, ada tampilan presenter, ada juga tampilan dan rekam. Ini berfungsi untuk menampilkan desain. Lalu di bagian ini yang pojok pojok kanan paling atas, ini untuk membagikan desain baik dalam bentuk PDF, tautan desain ataupun yang lain, atau bisa kita unduh juga, kita download ke handphone kita atau laptop kita gitu supaya desainnya tersimpan. Selanjutnya ini ada Slides Go ya teman-teman. Nah, Slides Go ini tuh misalkan teman-teman tuh udah bosen banget buat PPT atau PowerPoint di Canva pakai template-template Canva. Nah, teman-teman bisa buat di Slides Go ya salah satunya. Oke, langsung kita mulai aja. Kita buka dulu slidesgo.com. Tampilannya nanti akan seperti ini gitu. Misalkan teman-teman belum pernah, nanti teman-teman biasanya akan disuruh login. Kemudian nanti teman-teman bisa langsung cari aja mau tema yang kayak gimana, entah Y2K atau minimalis atau education gitu ya. Lalu kalau teman-teman udah pilih desain, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, lalu gimana cara nambahin ke Google Slide atau PowerPoint-nya? Nah, teman-teman bisa klik download this template. Lalu, kalau teman-teman lebih nyaman pakai Google Slide, dia tampilannya nanti akan jadi seperti ini. Pokoknya nanti dia akan langsung ke duplikasi ke Google Slide-nya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa langsung edit di Google Slide-nya. Lalu kalau tampilannya mau PowerPoint, teman-teman bisa klik aja, lalu nanti udah keunduh, lalu teman-teman buka history download di Chrome-nya, kemudian dibuka. Nanti tampilannya nanti otomatis akan langsung membuka PowerPoint gitu. Nah, teman-teman untuk mengeditnya jangan lupa klik enable editing-nya di sini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk materi-materi yang sudah diberikan sudah ini ya teman-teman, sudah selesai. Untuk berikutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Untuk kalian yang mau bertanya silahkan untuk raise hand ya teman-teman. Oke, baik. Teman-teman boleh di stop share dulu. Oke, baik teman-teman, mohon maaf tadi saya bergabungnya agak telat ya. Tadi saya masuk sekitar jam 8:15 karena memang seperti biasa teman-teman ya, saya sibuk banget. Jadi karena hari ini saya harus koordinasi dengan Kaprodi dan juga dengan dosen-dosen yang lain terkait dengan pembuatan modul teman-teman ya, terkait dengan pembuatan modul dan lain sebagainya. Karena saya kebetulan diminta untuk jadi penanggung jawabnya teman-teman. Seperti itu. Jadi memang untuk akhir tahun ini hampir semua prodi itu sangat sibuk teman-teman ya. Ada yang sibuk akreditasi, ada yang sibuk untuk mengurus upgrading, ada yang sibuk untuk mengurus hibah dan lain sebagainya. Dan tapi saya nggak tahu ya kabar buruk apa kabar baik gitu ya. Nah, kita anggap aja kabar baik. Dan kabar baiknya saya selalu dilibatkan dalam kegiatan itu. Seperti itu. Jadi ada sekitar 4-5 prodi yang melakukan kegiatan dan saya ditarik-tarik oleh 5 prodi tersebut. Saya kalau bisa KG Bunsin, saya pakai KG Bunsin ya, biar bisa membelah diri gitu teman-teman ya. Jadi saya hampir 1 minggu ini ya pasti selalu
ada rapat koordinasi atau apa teman-teman seperti itu. Bahkan saya nggak jarang juga Zoom, tapi device-nya ada 3 teman-teman. Ya, yang satu buat nge-Zoom untuk ngajar, yang satu untuk rapat prodi A, yang satu lagi untuk rapat prodi B. Kadang-kadang saya 4 device-nya teman-teman. Jadi rapatnya ada 3, yang satu untuk ngajar teman-teman seperti itu. Jadi memang untuk akhir tahun ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya, karena memang kegiatan kita ada banyak sekali teman-teman ya. Kebetulan kemarin juga saya jadi jadi penyaji teman-teman. Kemarin saya jadi penyaji bersama dengan Pak Kaprodi, bersama dengan Pak Dekan, dan juga bersama Pak Wakil Rektor teman-teman. Seperti itu. Jadi kemarin saya jadi tim penyaji untuk kegiatan hibah kurikulum di depan perwakilan daripada Kemendikbud teman-teman, seperti itu. Jadi benar-benar sangat-sangat padat sekali ya teman-teman. Jadwal saya sampai gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Berarti kan kalau saya diminta untuk banyak hal, berarti kan saya dipercaya, dan kepercayaan itu kan sesuatu yang sangat mahal ya akhir-akhir ini teman-teman ya. Karena kepercayaan itu akhir-akhir ini adalah sesuatu yang sangat langka, apalagi kepercayaan ketika ada orang yang pinjam duit 100 teman-teman ya. Itu mungkin sesuatu kepercayaan yang tidak perlu dipercayai ya. Biasanya kalau minjem duit 100 itu bukannya minjem ya, tapi minta teman-teman. Seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya, hari ini kita melakukan presentasi tentang PowerPoint ya. Tadinya hari ini saya mau mengajarkan teman-teman untuk materi VLOOKUP dan juga HLOOKUP, tapi nanti aja teman-teman ya, mungkin saya akan buatkan video tutorialnya aja untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Karena untuk VLOOKUP dan juga HLOOKUP, jujurly teman-teman, jujurly ya, jujurly teman-teman ya, absolutely VLOOKUP dan HLOOKUP itu literally adalah materi yang lebih mudah dari if teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin if itu merasa mudah, untuk VLOOKUP dan HLOOKUP ini akan lebih mudah lagi sebenarnya teman-teman ya. Nanti mungkin akan saya buat video tutorialnya pada teman-teman semuanya. Untuk hari ini kita akan berfokus pada pembuatan sebuah PowerPoint ya, sebuah materi presentasi teman-teman semuanya. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok 3 bagaimana cara untuk membuat sebuah PowerPoint, dimulai dari menggunakan Microsoft PowerPoint, lalu menggunakan Canva, yang terakhir bagaimana caranya menggunakan Slideshow teman-teman. Nah, tapi teman-teman sebenarnya sekarang itu Canva dan juga Slideshow mereka sudah mengadopsi yang namanya sistem artificial intelligence teman-teman semuanya. Apa itu sistem artificial intelligence? Jadi ketika teman-teman nanti ingin membuat sebuah PowerPoint, teman-teman bahkan tidak perlu untuk mencari materi-materi yang mau dimasukkan ke dalam PowerPoint. Nanti artificial intelligence yang mengerjakannya. Kita cuma ungkang-ungkang kaki, selesai teman-teman. Seperti itu. Namun, disclaimer juga untuk teman-teman semuanya ya, ketika pekerjaan kita ataupun ketika PowerPoint itu nanti dikerjakan ataupun digunakan ataupun dibuat oleh artificial intelligence, pasti nanti akan ada banyak kekurangan teman-teman ya. Kekurangannya apa? Mungkin kekurangan poin-poin yang tadinya kita mau masukin ternyata tidak dimasukkan oleh artificial intelligence-nya, ataupun ketika artificial intelligence tersebut membuat PowerPoint, artificial intelligence tersebut mencari informasi yang salah, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ketika ingin membuat PowerPoint dengan artificial intelligence, tolong dicek kembali ya. Tolong dicek kembali kira-kira isinya sudah sesuai atau belum dengan bahasan yang mau teman-teman buat. Seperti itu. Karena kadang-kadang bahasannya itu dia banyak yang keluar dari pembahasan yang teman-teman inginkan. Contohnya, teman-teman ingin membahas tentang sistem kearsipan, ya contohnya. Nah, si artificial intelligence tersebut akan membuat PowerPoint-nya, tapi pasti tidak akan lengkap, teman-teman. Ya, mungkin dia hanya menjelaskan sistem kearsipan itu ada beberapa cara, ada sistem kearsipan dengan buku agenda, dan buku agenda itu hanya agenda biasa saja. Padahal kan buku agenda saja ada banyak teman-teman ya, ada agenda biasa, ada agenda kembar dan lain sebagainya ya. Nah, itu teman-teman harus cek and recheck
ketika nanti teman-teman membuat PowerPoint tapi menggunakan artificial intelligence, karena artificial intelligence kan masih beta, teman-teman ya. Apa itu beta? Masih percobaan. Jadi masih belum valid datanya. Seperti itu ya. Coba saya akan praktekkan sebentar. Saya akan menggunakan slideshow, teman-teman. Apakah saya bisa untuk share screen, teman-teman? Sudah bisa share screen? Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Belum, Pak. Ya, belum terlihat karena memang belum saya share ya. Ngeselin banget. Oke. Saya akan share screen sebentar. Ya, teman-teman. Ini saya sambil ngajar itu sambil koordinasi, teman-teman, lihat di sini ya. Koordinasi semua isinya, teman-teman. Wah, pusing. Gitu ya. Tadi saya sambil ngajar tuh saya ngetik-ngetik gitu karena saya koordinasi teman-teman di WhatsApp, di telepon dan lain sebagainya. Ini salah satu hal kecil yang saya kerjakan, teman-teman. Saya harus membuat kurang lebih ada 19 flyer dalam waktu beberapa hari, teman-teman. Ini kalau nggak dikoordinasi meledak kepala saya, teman-teman, ya. Jadi ya udahlah, kita akhirnya membuat sebuah grup kecil ya untuk koordinasi hal tersebut. Nah, teman-teman, di sini ya di dalam Slideshow kita bisa membuat sebuah presentasi dengan artificial intelligence, teman-teman. Yaitu di sini ada AI Presentation Maker. Di Canva pun kalau nggak salah ada, tapi saya lebih sering menggunakan Slideshow ya ketika saya ingin membuat sebuah presentasi, teman-teman. Ya, apalagi presentasi yang pakai artificial intelligence. Nah, teman-teman semua, ketika teman-teman ingin membuat sebuah presentasi menggunakan artificial intelligence, dia sistemnya adalah seperti di ChatGPT, teman-teman. Nah, ChatGPT itu kan ChatGPT ketika kita kasih satu pembahasan, dia nanti akan membuat deskripsi dari pembahasannya sesuai dengan keinginan kita, betul kan ya? Nah, begitu juga dengan artificial intelligence dari Slideshow ini, teman-teman, ya. Dengan adanya Slideshow ini, ketika kita ingin membuat sebuah presentasi tentang suatu tema, dia nanti akan membuat materinya lalu dibuatkan PowerPoint-nya juga, teman-teman. Jadi kita hanya mengetikkan tema yang akan kita buat saja, teman-teman. Saya akan coba untuk mulai ya. Yang pertama di sini saya akan klik Get Started, teman-teman. Nah, lalu topiknya bisa disesuaikan, teman-teman, ataupun bisa dibuat sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Contohnya apa? Teman-teman ingin membuat topik apa? Boleh kasih masukan ke saya? Langsung di on mic saja, teman-teman semuanya. Silakan, guys. Kita mau bikin presentasi apa nih? Kalau presentasi VLOOKUP, HLOOKUP, Pak? Presentasi tentang VLOOKUP, HLOOKUP ya, ataupun presentasi tentang rumus Microsoft Excel ya, seperti itu Natasha ya. Oke, ini bisa nih ya. Kita akan buat contohnya adalah tentang rumus Microsoft Excel. Nah, tinggal diklik seperti ini saja, teman-teman ya. Rumus Microsoft Excel. Nah, writing note-nya kita mau pakai apa nih? Fun, kreatif, casual, ataupun profesional. Contohnya kita pakai profesional ya. Writing note itu maksudnya adalah pembahasannya seperti apa? Apakah presentasinya itu adalah presentasi yang formal, ataukah presentasinya itu adalah presentasi yang casual, ataupun yang santai, ataupun yang fun, teman-teman. Itu bisa kita buat ya. Language-nya kita buat auto saja, teman-teman semuanya ya. Lalu number of slide-nya, ini kita mau bikin slide-nya berapa, teman-teman? 8K, 9K, dan lain sebagainya. Itu bisa kita buatkan, teman-teman. Ya. Di sini rumus Microsoft Excel, pembahasan. Ya, saya akan ketik pembahasan mengenai rumus Microsoft Excel. Ya. Lalu kita pilih style-nya, teman-teman. Nah, contohnya kita pakai style yang ini ya. Yang ini deh. Internship report seperti itu ya. Jadi di sini sudah lengkap datanya ya. Topiknya sudah kita tulis ya.
Lalu untuk informasi writing note-nya sudah, lalu language-nya sudah kita pilih, dan juga number of slide-nya sudah kita pilih, dan template-nya pun sudah kita pilih ya. Kita memakai template geometrik seperti ini. Kalau sudah seperti itu, tinggal saya klik generate presentation, teman-teman. Nah, sekarang dia presentasinya sedang di-generate untuk dibuatkan oleh artificial intelligence-nya, teman-teman. Ini artificial intelligence ini luar biasa. Bahkan rencana saya mau belajar artificial intelligence ini lebih mendalam, teman-teman, supaya saya bisa buat sendiri, teman-teman ya. Tapi biayanya mahal, teman-teman. Saya lagi membujuk kampus untuk menyekolahkan saya untuk bikin ini, teman-teman. Tapi kampusnya masih belum mau untuk nyekolahin saya ya. Karena saya kalau pakai biaya sendiri nggak mau, mahal soalnya. Oke, nah ini teman-teman. Sudah jadi. Oke, rumus if, rumus VLOOKUP. Selesai bukan? Cepet bukan? Enak nggak? Enak lah. Apalagi untuk orang-orang yang males. Cocok dong. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini adalah presentasi yang dibuat oleh artificial intelligence. Kita hanya kasih temanya doang. Sama dia langsung dibuat seisi-isinya, teman-teman. Sedesain-desainnya dia buat. Pakai kesimpulan lagi, pakai terima kasih. Ini luar biasa, teman-teman ya. Ini adalah salah satu dari proses artificial intelligence yang sangat dapat membantu mahasiswa dalam membuat presentasi. Bukan mahasiswa saja sih, tapi seluruh manusia, teman-teman ya. Seperti itu. Ini adalah salah satu contohnya, teman-teman. Nah, tapi ketika teman-teman membuat presentasi dengan artificial intelligence ini, silahkan teman-teman cek kembali. Takutnya ada beberapa bahasan ataupun ada beberapa slide yang memang tidak sesuai ataupun yang memang kurang. Nah, teman-teman bisa memasukkan ataupun mengurangi slide yang memang ingin dimasukkan ataupun dikurangi. Supaya apa? Supaya presentasinya lebih sesuai dengan keinginan teman-teman lagi, teman-teman. Ingat, artificial intelligence hanya membuat dasar-dasarnya saja. Tapi untuk pendalamannya, teman-teman menggunakan skill sendiri ataupun skill masing-masing, teman-teman. Seperti itu, ya. Mudah sekali, teman-teman, ya, untuk membuat artificial intelligence. Bahkan untuk membuat website itu teman-teman sekarang bisa pakai robot, ya. Ada robot namanya adalah black box, teman-teman, ya. Ada artificial intelligence namanya black box, dan artificial intelligence itu bisa membantu kita untuk membuat sebuah sebuah website, teman-teman ya, seperti itu. Bahkan ada satu artificial intelligence, tapi saya nggak mau menyebutkan artificial intelligence-nya apa. Ada satu buah artificial intelligence yang bisa membantu kita untuk menghack akun orang, teman-teman. Ini contohnya siapa nih? Contohnya Sabil ya. Sabil umpamanya nih, saya penasaran nih umpamanya sama Sabil ini. Dia anggota dari beberapa keluarga sih, lalu rumahnya di mana sih si Sabil ini? Lalu Sabil ini kebiasaannya itu kemana sih? Saya bisa tracking semuanya itu pakai satu artificial intelligence, teman-teman. Dan itu cukup menakutkan, teman-teman. Makanya saya nggak akan share artificial intelligence-nya di sini, teman-teman. Itu sangat bahaya sekali kalau dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Cukup saya masukkan saja namanya Sabil Alvin contohnya. Lalu fotonya tinggal saya screenshot dari Zoom ini. Saya masukkan fotonya, semua datanya bisa saya akses, teman-teman ya. Itu luar biasa sekali. Dan itu cukup menakutkan menurut saya, karena sepertinya artificial intelligence ini mulai terlalu dalam menyelami kehidupan kita, teman-teman ya. Seperti itu. Itulah, teman-teman ya, artificial intelligence. Ingat, artificial intelligence itu seperti pisau bermata dua, teman-teman. Ya, ketika artificial intelligence itu digunakan untuk kebaikan, maka yang dihasilkan adalah hal baik. Tapi ketika artificial intelligence ini digunakan untuk sesuatu yang buruk, maka hasilnya pun pasti akan buruk, teman-teman. Seperti itu. Teman-teman tahu sekarang itu ada modus baru ketika ada orang yang melakukan pinjol, teman-teman. Tahu pinjol kan ya? Tahu, Pak. Pinjaman online yang iklannya itu di mana-mana gitu ya. Nah, sekarang itu ada modus baru, teman-teman, debt collector
pinjol ketika mereka itu ingin menagih hutang dan tidak dibayar, teman-teman, mereka akan menteror orang yang melakukan pinjol tersebut sampai dengan pembuatan fake ini, teman-teman ya, sampai pembuatan fake order, teman-teman. Fake order GoFood, teman-teman. Tahu nggak, teman-teman? Contoh gini ya, contoh anggap saja ada seorang ya namanya umpamanya Pak Paijo lah ibaratnya gitu ya. Contoh si Pak Paijo ini dia melakukan pinjol, teman-teman. Nah, ketika si Pak Paijo ini melakukan pinjol, lalu Pak Paijo ini belum membayar hutangnya sampai dengan lunas berikut dengan bunganya yang ratusan persen itu, debt collector ini akan membuka akun Gojek tapi atas nama Pak Paijo dan rumahnya letaknya spesifik, teman-teman. Seperti itu. Lalu dia akan order kayak GoFood, ShopeeFood, GrabFood, dan lain sebagainya ke rumah si Pak Paijo ini dengan nominal yang luar biasa. Nominalnya bisa sampai 300.000, 400.000, teman-teman. Dan Pak Paijo ini nggak ngerti kalau dia itu, akunnya itu dibajak oleh debt collector-nya ini, teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi tahu-tahu ada tukang Gojek ke rumahnya si Pak Paijo nganterin pesenannya. Dan Pak Paijo kan mau nggak mau pasti bayar, teman-teman. Karena orang Gojeknya nggak ngerti apa-apa kan. Drivernya kan nggak ngerti apa-apa. Nah, itulah, teman-teman, bahayanya sebuah teknologi yang dilakukan untuk keburukan, teman-teman. Kan akhirnya apa yang terjadi? Yang akhirnya kasihan, teman-teman ya. Akhirnya kan kasihan si Pak Paijo ini udah dia minjem, terus disuruh ngebayar ShopeeFood gitu kan, dia belum ditambah dia harus bayar bunga dan lain sebagainya. Itu kan menurut saya adalah sesuatu yang sangat tidak berperi kemanusiaan, teman-teman. Itu sangat bahaya sekali, teman-teman, seperti itu. Contoh lainnya adalah saya dulu ketika jadi manajer marketing di sebuah startup, ada karyawan saya yang melakukan pinjol, teman-teman ya. Karyawan saya itu melakukan pinjol, dan ketika karyawan saya melakukan pinjol, semua data yang ada di handphonenya, ya, semua data yang ada di handphonenya itu diambil oleh pinjolnya, teman-teman. Seperti itu. Dari mulai kontak sampai dengan foto-foto yang sensitif, teman-teman. Semua diambil datanya. Jadi sampai-sampai si akun pinjolnya itu menyebar foto-foto sensitifnya itu ke semua kontak teman-teman kantornya, teman-teman. Kalau teman-teman jadi karyawan tersebut, teman-teman pasti stres nggak kira-kira? Pasti berat lah, teman-teman ya. Itu kan luar biasa ya. Itu kayak tindakan yang sangat memalukan, teman-teman ya, sampai di-share seperti itu. Dan itu sering terjadi, teman-teman. Makanya banyak sekali orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, yang mengalami gangguan mental, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena terjerat masalah pinjol. Dan si pinjol ini dia seperti tidak memiliki batasan, teman-teman ya, untuk menagih hutang kepada nasabahnya, seperti itu ya. Itulah, teman-teman. Makanya menurut saya, teman-teman, jangan dan tolong jauhi aplikasi-aplikasi pinjol dan lain sebagainya, teman-teman ya. Daripada ngutang ke pinjol, mendingan pinjam 100 ke teman. Insya Allah nggak akan ditagih, teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Untuk sesi tanya-jawab, silakan teman-teman lakukan di WhatsApp grup, teman-teman ya. Nanti tolong Novi, untuk mahasiswa yang aktif melakukan tanya-jawab, tolong langsung dicatat siapa mahasiswanya, supaya saya pun bisa men-track ya nanti ketika saya memberikan nilai untuk UTS ataupun untuk UAS, seperti itu. Teman-teman silakan nanti melakukan sesi tanya jawab, nanti pun saya akan langsung melakukan monitoring ya di WhatsApp grup, teman-teman ya. Baik teman-teman semuanya, Novi boleh dilakukan dokumentasi terlebih dahulu. Baik Pak, untuk slide pertama lanjut, slide kedua. Oke, sudah Pak. Oke, baik teman-teman semuanya, mari kita bergabung ke grup untuk melakukan tanya jawab. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Yuk, sama-sama.